ini nimbul. Ah. Saya nggak berani, saya bilang. Saya ambil dulu, saya ambil yang ke sana dulu dah. Saya bilang bang maju ke depan, nanti saya ambil yang ke sini. Iya, alhamdulillah positif. Karena kan secara langsung kita udah bisa lihat banjir yang kemarin seperti di daerah Kelapa Gading ya, di daerah Ciledug, daerah Pondok Indah itu yang memang banjirnya antara 60 sampai 1 meter itu di Kebayoran Baru khususnya Petogogan aman-aman aja gitu. Yang beruntung jago juga nih. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Di episode sebelumnya Anda sudah mengetahui kampung di Kembangan Selatan Jakarta Barat yang telah merasakan perubahan sejak pembangunan dinding penahan tanah atau DPT ini dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA. Awalnya banjir parah, setelah dibangun seat pile sudah tidak banjir lagi. Nah, di episode kali ini saya mau ajak Anda lagi mengecek fakta kerja Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air yang tidak sia-sia, yakni ke daerah Petogogan, Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, di akhir tahun 2024, suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta menjalankan proyek jacking ini di Jalan Nipah Raya sampai menembus Jalan Prapancaraya di mana tujuannya membangun saluran drainase yang bertujuan meminimalisir banjir di wilayah Prapancaraya, sebagian wilayah Petogogan. Air yang meluap bisa diparkirkan dulu di Waduk Prapanca atau Waduk Oasis sebelum akhirnya dialiri ke Kali Krukut. Bagi Sobat Jelajah Jakarta yang belum tahu, jacking adalah metode pemasangan pipa bawah tanah dengan cara mendorong pipa ke dalam tanah dengan menggunakan tekanan hidrolik atau dongkrak. Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai jacking di Jalan Nipah ini, silahkan tonton beberapa episode Jelajah Jakarta lalu. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah setelah kelar proyek jacking, kampung di wilayah Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan ini sudah tidak lagi terdampak banjir. Ketika di sejumlah wilayah di Jakarta terdampak banjir, wilayah Petogogan aman. Nggak percaya? Mari kita cek fakta di lapangan dengan menanyakan sejumlah warga. Alhamdulillah kemarin saya juga dengar berita di media-media medsos ya, di Jakarta Timur, Jakarta Barat, khususnya Jakarta Utara, kerendam tuh sampai 2 meter. Alhamdulillah di lingkungan kita walaupun Sungai Krukut ini meluap, kita bisa tidak ada dampak banjir. Kita juga sempat was-was, Bos. Alhamdulillah Petogogan walaupun hujan rata, kita genangan air nggak terlalu menyulitkan lingkungan. Banjir yang kemarin seperti di daerah Kelapa Gading ya, di daerah Ciledug, daerah Pondok Indah itu yang memang banjirnya antara 60 sampai 1 meter itu di Kebayoran Baru khususnya Petogogan aman-aman aja gitu. Alhamdulillah tidak terjadi banjir, agak pengurangan lah sedikit. Dengan ini saya berterima kasih banyak dengan SDA dan kelurahan yang telah membantu kegiatan di RT 6, khususnya di RT 6, dan warga yang telah memberikan partisipasinya kepada RT 06. Sobat Jelajah Jakarta, selain proyek jacking di Jalan Nipah ini, pembangunan dinding penahan tanah dengan menggunakan bronjong ini juga sangat ampuh menahan serangan arus Kali Krukut, sehingga wilayah Petogogan aman, tidak terdampak banjir. Kemarin pemerintah udah mengadakan pemberonjongan, dalam hal ini pihak kelurahan udah memberi suatu yang baik untuk lingkungan kita. Ya alhamdulillah walaupun air Kali Krukut ini meluap tidak sempat mengalir ke warga. Itu, dan terima kasih, warga juga berterima kasih walaupun ini sifatnya sementara.
Dalam artian kita bersyukurlah. Ya untuk sementara ini cukup baik untuk menetralisir banjir yang biasanya suka kalau sebelum ditutup kita kan akan datang air, dan selama ada pemberonjongan terrealisasi lah agak begitu banjir. Ya alhamdulillah bagi keluarga sih sebagian pernah bilang katanya selama ini ya agak pengurangan lah. Sobat Jelajah Jakarta, di Kelurahan Petogogan ini setidaknya ada 3 RW yang biasa terdampak banjir, yakni RW 1, RW 2, dan RW 03. Proyek drainase dengan sistem jacking ini merupakan penanggulangan banjir untuk wilayah sebagian RW 03, RW 02, dan sebagian ke RW 01. Bronjong yang dibangun oleh Sudin SDA Jakarta Selatan ini berhasil meminimalisir banjir yang sebelumnya bisa semeter kini menjadi 40 cm dan cepat surutnya. Ini ada 3 RW yang dampak banjir, RW 1, RW 2, RW 3. Jadi ada 2 penengah. Untuk RW 1 itu ya yang kita sebut dengan drainase besar yang kemarin sudah selesai dibuat, itu untuk penanggulangan banjir di RW 3 sebagian dan ke RW 1. Karena RW 1 itu saluran airnya udah bagus. Untuk masalah yang Kali Krukut ini memang dilemanya adalah normalisasinya yang belum selesai, tapi alhamdulillah dengan adanya bronjong yang kemarin dikerjakan oleh tim SDA dan beberapa tim yang lainnya termasuk pengurus RT RW itu bisa menanggulangi banjir yang kira-kira tadinya sekitar semeter bisa jadi 40 cm. Karena itu juga bagus dampaknya buat rumah-rumah yang ada di bantaran pinggir kali. Aman-aman aja gitu. Karena bronjong itu ternyata bermanfaat buat semua gitu. Sobat Jelajah Jakarta, peran Wali Kota Jakarta Selatan dan juga peran Kelurahan Petogogan tentu sangat besar dalam mengatasi banjir di Petogogan ini. Tanpa peran Wali Kota dan Lurah, wilayah ini sulit untuk bisa merasakan tidak banjir lagi. Seperti yang dirasakan di tahun 2025 ini, bebas banjir. Kalau warga ini memang semua warga yang kena banjir itu memang menginginkan nggak ada banjir lagi gitu. Kontribusi dari pemerintah benar-benar bermanfaat. Kami sebagai warga juga menginginkan hal lebih baik lagi. Ini kan kemarin kita sudah bilang pemberonjongan itu sifatnya sementara, tapi hasilnya udah berdampak positif. Apalagi nanti ada normalisasi yang dalam artian ya seperti yang pernah saya katakan, win-win solution, istilahnya meminimalisir banjir. Gitu aja Bang, insya Allah semuanya segala sesuatu niatan baik itu akan bermanfaat bagi kita. Sobat Jelajah Jakarta, seperti juga Bang Gunter, Pak Jumadi mengatakan bahwa penanggulangan dengan menggunakan bronjong ini sifatnya sementara. Yang dinantikan oleh warga adalah program normalisasi Kali Krukut. Pesan-pesannya sih untuk sementara semoga untuk menormalisasi kembali, karena kali yang sudah mengecil ini warga mintanya seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, Bang Daus menekankan masalah banjir bisa kelar jika memang 2 wilayah saling berkolaborasi. Sekedar info nih, Kali Krukut ini membelah 2 wilayah, wilayah Petogogan dan wilayah Mampang. Jika yang bergerak untuk menanggulangin banjir hanya wilayah Petogogan saja, ya sangat disayangkan. Seharusnya kalau pemerintahnya itu udah sigap, dari aparatnya juga udah sigap, masalah banjir-banjir yang disebut banjir 60 sampai 1 meter pun itu sebenarnya udah nggak ada gitu. Cuma penanggulangan kalinya ini harus kerjasama dengan daerah Mampang. Karena Krukut itu perbatasan antara Petogogan dengan Mampang. Nah jadi maksud saya pemerintah Petogogan ini harus bekerja sama dengan Mampang untuk menanggulangi banjir itu. Biar kita juga yang di bawah ini Petogogan nggak terlalu tiap tahun kena banjir gitu. Seandainya Kelurahan Mampang pun mau turun tangan masalah ini, ya dia punya tanggung jawab. Minimal perbatasan Mampang dengan Petogogan itu dia minimalisir juga gitu. Jangan semuanya Petogogan yang ngurusin, kewalahan juga di situ Om. Sobat Jelajah Jakarta, jika dampak banjir sudah tidak dirasakan lagi oleh warga di Petogogan, apakah normalisasi masih relevan dijalankan?
apakah spanduk desakan normalisasi yang sampai saat ini terpasang di belakang gedung Wali Kota Jakarta Selatan perlu diturunkan karena tanpa normalisasi Petogogan sudah tidak banjir lagi. Sobat Jelajah Jakarta, bronjong tentu baik, namun memang sifatnya sementara. Normalisasi adalah program yang bukan sekedar untuk membangun dinding penahan tanah atau DPT dengan menggunakan material seed pile saja, melainkan juga melebarkan kali hingga kembali normal kembali. Secara selama ini Kali Krukut seringkali diuruk sehingga lebar kali jadi mengecil. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi wilayah di Jakarta Selatan yang tidak merasakan banjir lagi sebagaimana daerah lain. Padahal wilayah di Petogogan ini sebelum ada proyek jacking dan juga ada pembangunan bronjong terdampak banjir. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, misi ya. Ayo. Jam-jam mana? Lagi cuci darah. Oke. Isi. Oh, ibu. Iya. Akhirin ke.